Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Krisnawati Salam dari program pendidikan anak usia dini akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal masa ia dewasa nanti. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara lambat, ada juga yang mengalami pertumbuhan secara cepat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan berat badan relatif seimbang. Perkembangan fisik motorik anak terdiri dari dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar anak usia 3 tahun adalah melakukan gerak sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari. Ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Usia 4 tahun. Si anak tetap melakukan gerak yang sama, tetapi sudah berani mengambil resiko seperti ia naik tangga dengan satu kaki, lalu dapat turun dengan cara yang sama, memperhatikan waktu pada setiap langkahnya. B. Perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam memperoleh organisasi, penataan, dan penggunaan pengetahuan dalam arti luas. Kognitif merupakan ranah kejiwaan yang terpusat di otak, berhubungan dengan kondisi si anak, aspek perasaan. Menurut Piaget, pakar psikologi perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4. 1. Tahapan sensor motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. 2. Tahapan praoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. 3. Tahapan konkret operasional terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. 4. Tahapan formal operasional terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Tahapan sensor motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, merupakan kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya, termasuk jutaan orang dengan orang tuanya. Anak akan mengembangkan kemampuan persepsinya melakukan seutuh-utuhnya melakukan berbagai gerakan. Tahapan praoperasional 2-7 tahun. Tahapan ini disebut juga tahapan intuisi, sebab perkembangan kognitif anak memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif, sesuai dengan perbuatan rasional atau tindakan yang didukung oleh pemikirannya tanpa unsur perasaan. Kecenderungan alamiah ini merupakan sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang yang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Biasanya pada tahapan ini anak bersikap egosentris, tidak menerima pemahaman dari pendapat orang lain. Tahapan konkret operasional terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret yang sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Egosentris anak sudah berkurang, anak sudah mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang lebih objektif. Tahapan formal operasional terjadi pada usia 11-15 tahun. Tahapan ini disebut juga masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintetis maupun berpikir secara abstrak dan dapat memecahkan berbagai masalah. Perkembangan sosial emosional. Terdapat 3 tipe permanen menurut psikologi, yakni anak sulit diatur, sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, dan susah untuk menghabiskan makan dan gelisah saat tidur. Anak sudah mudah beratur, beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan permainan baru, dan tidur secara optimal.
Yang ketiga, anak membutuhkan waktu pemanasan yang lama, umumnya agak malas dan pasif, jarang berpartisipasi secara aktif dan seringkali menunggu semua hal yang diserahkan kepadanya. D. Perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang memang berbeda-beda, ada yang berkualitas baik, ada juga yang rendah. Perkembangan ini dimulai sejak awal kehidupan anak. Perkembangan bahasa anak 0-1 tahun. Seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dalam rangkaian suara yang teratur walaupun suaranya dikeluarkan berusia 2 bulan. Di sini terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara percakapan. Anak usia 18-24 bulan. Anak mengalami percepatan pembendaharaan kata dengan memproduksi kalimat. Dua kalimat disebut dengan periode telegrafik sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tanda bahasa yang mengabaikan kata yang kurang penting. Usia 2,5-5 tahun. Pengucapan kata meningkat. Bahasa anak mirip orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Anak usia 6 tahun akan mengucapkan kata seperti orang dewasa karena bertambahnya pembendaharaan kata. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak berbahasa: 1. Intelijensi atau kemampuan berpikir anak. 2. Keturunan. Ketiga, urutan dalam keluarga. 4. Tempat tinggal. 5. Sosial ekonomi. 6. Pola asuh. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!